بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Hari ini saya datang sangat terlambat, sudah jam 13.25 menit. Kita terlambat 25 menit karena memang sejak pagi tadi jam 9 kita ada tamu sampai barusan lewat dari jam 12, dan sejak semalam juga saya ada sedikit gangguan pencernaan. Jadi barusan begitu tamu pulang, ya kita sudah kasih kabar ke Habib Muhammad, diisi dulu dengan selawat, dengan apa, supaya gangguannya tidak mengganggu pelajaran kita. Jadi kita obati dulu lambungnya, perutnya saudara, dengan aneka ragam minyak-minyakan yang memang khusus untuk mengatasi entah masuk angin, entah salah makan. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa hadir dan kita lanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan saya antum semua senantiasa Allah berikan tamamus sihhah wa kamalul afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah selesai sampai yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Halaman 44. Soal iskalat. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ankum. Thalithan, iskalu niyati sujudis sahwi wa sujudit tilawati fis shalah. Jadi ada kemuskilan dalam persoalan niat, penancapan niat, sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam sholat. Kalau sujud tilawah di luar sholat dalam mazhab Syafi'i nggak ada kemuskilan. Memang sujud tilawah di luar sholat harus dengan niat. Adapun sujud sahwi itu ada di dalam sholat, saudara. Nah, sujud tilawah pun terkadang juga terjadi di dalam sholat. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah sujud sahwi yang memang selalu ada di dalam sholat dan sujud tilawah yang terkadang ada di dalam sholat. Nah, apakah untuk sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam sholat itu harus ada niat? Nah, ini yang menjadi perbincangan para fuqaha kita, para ulama kita. Nah, mari kita lihat beberapa nukilan. Pertama, Al-Imamul Mawardi rahimahullah. Qala Al-Mawardi, nah, beliau pernah menyatakan di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, kata beliau, wa amma sujudus sahwi fa innama lam yaftakir ilan niyati. Jadi sesungguhnya yang namanya sujud sahwi itu tidak memerlukan niat. Li'annahu, karena yang namanya sujud sahwi itu qad ata bin niyati ma'al ihram.
sudah masuk ke dalam niat pada saat takbiratul ihram. Jadi begitu kita takbiratul ihram, menancapkan niat sholat, maka seluruh gerakan kita di dalam sholat, baik itu rukun ataupun yang sunnah dan lain sebagainya, sudah dicakup oleh niat tersebut. Jadi kalau kita udah masuk ke sholat, ruku nggak perlu niat lagi, i'tidal nggak perlu niat lagi, sujud tidak perlu niat lagi, duduk tidak perlu niat lagi, tasyahud tidak perlu niat lagi, bahkan termasuk salam akhir pun tidak perlu niat lagi. Karena niatnya sudah masuk dalam niat di takbiratul ihram. Nah, lalu bagaimana dengan sujud sahwi? Nah, di sini Imam Mawardi mengatakan sujud sahwi juga sudah masuk, masuk di dalam niat pada saat takbiratul ihram. Sehingga pada saat kita sujud sahwi tidak lagi diperlukan niat menurut Imam Mawardi. Kemudian disebutkan li'anna yanwis shalah, karena niat salat itu bifurudiha wa masnuniha, itu sudah mencakup dengan fardunya, dengan sunnah-sunnah yang ada di dalam salat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adabnya, semua sudah masuk. Wa sujudus sahwi yadullu alal masnun. Nah, sujud sahwi itu bagian daripada sunnahnya sholat. Saudara, sunnah kalau kita lupa. Kalau kita lupa, umpamanya meninggalkan sunnah ab'ad seperti baca kunut dalam sholat subuh, atau seperti tasahud yang pertama kalau sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat, kita lupa, itu namanya sunnah ab'ad, dianjurkan untuk kita sujud sahwi. Nah, karena sujud sahwi ini sunnah bagi mereka yang lupa sesuatu yang memerlukan sujud sahwi, maka niat sujud sahwi sudah include, masuk di dalam niat sholat di awal. Kemudian walam yatakir ila niyati mujarrada, sehingga dia tidak membutuhkan yaitu niat yang tersendiri. Saudara, li'anna niatas sholat qad tadamannathu, karena niat sholat sudah mencakupnya. Jadi menurut Imam Mawardi, khusus sujud sahwi tidak perlu niat, nggak wajib niat ya ikhwan. Itu menurut Imam Mawardi. Sekarang Imam Suyuti, mari kita lihat. Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair ada menyinggung persoalan ini. Beliau menyampaikan min muskilati hadal asal. Nah, beliau juga menganggap ini satu kemuskilan di dalam persoalan ini. Masami'tuhu min ba'di masyaikhi, apa yang aku dengar dari sebagian guru-guruku. Jadi di sini Imam Suyuti lagi menyampaikan pendapat guru-gurunya, saudara. Annal asah, bahwa yang kuat, yang paling sahih, ijabu niyati sujudi sahwi duna niyat sujudi tilawah fis shalah. Itu wajib, saudara, menancapkan niat sujud sahwi duna niyat sujud tilawah. Tapi sujud tilawah nggak wajib. Sujud sahwi harus pakai niat, saudara. Sedangkan sujud tilawah dalam sholat tidak perlu niat. Wa ulilal akhir. Nah, kemudian ditaklilkan, disebutkan nih alasannya apa sih? Kok bisa begitu? Bisa sujud sahwi nggak perlu niat, harus ada niat, maksudnya sujud tilawah tidak perlu, saudara. Nah, di sini dikatakan wa ulilal akhir bi anna niyatas salat tasmalu. Nah, binisbah sujud tilawah, saudara, itu sudah dicakup oleh niat salat. Sujud tilawah niatnya udah masuk dalam niat salat. Nah, sedangkan sujud sahwi belum masuk, saudara. Jadi sehingga perlu niat lagi. Kemudian Imam Suyuti mengatakan wa indi. Nah, ini pendapat Imam Suyutinya. Tadi beliau menyampaikan pendapat guru-gurunya, saudara. Nah, wa indi, tapi menurut beliau annal aqsa kana aula, kebalikan dari itu yang lebih utama. Jadi Imam Suyuti melihat, saudara, sesuai dengan kaidah-kaidah yang beliau pelajari, yang beliau uraikan dalam kitab Ashbah wan Nadhair, justru mestinya sebaliknya.
Li'anna sujud sahwi a'laqa bis salati min sujud tilawah. Karena sujud sahwi itu justru lebih bergantung atau lebih melekat kepada salat daripada sujud tilawah. Justru sujud di sini, sujud sahwi itu udah melekat. Nah, kalau udah melekat nggak perlu niat, saudara. Tidak perlu niat, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Li'annahu akid. Sujud tilawah itu, sujud sahwi itu lebih akid, saudara. Lebih melekat itu kepada salat daripada sujud tilawah. Bidalil, dengan dalil annahu yusra'u lil ma'mum, saudara, bahwasanya di sini dikatakan yusra'u lil ma'mum, disyariatkan untuk makmum idza sahal imam walam yasjud, saudara, tetap disyariatkan bagi makmum, saudara, untuk sujud sahwi walaupun imamnya lupa sujud. Imamnya udah lupa, sujud sahwinya lupa juga lagi, saudara. Bikhilaf ma idza talal imam walam yasjud, berbeda dengan ayat tilawah. Ayat tilawah kalau imamnya nggak sujud, makmum nggak usah sujud. Kalau imamnya sujud, makmum ikut sujud. Kalau tilawah, saudara, di ayat sajdah. Tapi kalau imamnya nggak sujud, makmum nggak usah sujud. Sedangkan sujud sahwi enggak, kalau imamnya lupa. Dalam katakanlah lupa rakaat kedua tasyahud, saudara. Nah, terus terakhir dia nggak sujud sahwi, udah diingatkan tetap nggak sujud sahwi, makmum tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, jadi sini dikatakan kalau begitu yang namanya sujud sahwi itu lebih melekat bagian daripada sholat, sedangkan tilawah enggak, saudara. Nah, jadi Imam Suyuti punya pendapat kebalikan daripada guru-gurunya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Terus dikatakan lagi walladzi yadhharu li fi tawjih dzalik, yang nampak bagi Imam Suyuti, in sahha an yuqal at-tilawah min lawazimis shalah, andai kata benar dikatakan tilawah itu bagian daripada lawazimis shalah, fa ka'anna nawi inda niyatiha mustahdir laha wa fi dzikri ta'arudun laha wa laysa sahwi nafsa min lawazimis shalah bal wuqu'uhu fiha khilaful ghalib falam yakun fi niyyah ima ilaihi wala idkar. Nah, jadi di sini Imam Suyuti mencoba untuk yu'allil, untuk memaparkan, menguraikan alasannya kenapa dia punya pendapat kebalikan daripada masyaikhnya. Masyaikhnya tadi ijab niyati sujud sahwi duna sujud tilawah. Jadi wajib sujud sahwi dalam sholat, sedangkan sujud tilawah tidak wajib diniatkan. Wajib niat sujud sahwi dalam sholat, sedangkan tilawah tidak wajib. Sedangkan Imam Suyuti kebalikannya, saudara. Justru sujud sahwi yang nggak wajib, sujud tilawah yang wajib. Karena yang namanya sujud sahwi itu memang bagian dari sholat. Manakala dia lupa, ya dia harus kerjakan. Bahkan saking pentingnya sujud sahwi itu, kalau imam nggak lakukan, makmum dianjurkan untuk tetap melakukan. Sedangkan sujud tilawah ikut imam. Imam sujud kita sujud, imam nggak sujud kita tidak sujud, ya kawan. Jadi ada perbedaan mendasar antara kedudukan sujud sahwi dan sujud tilawah, saudara. Baik, jadi di bagian kedua ada dua pendapat tuh. Ada pendapat guru-gurunya Imam Suyuti, ada pendapat Imam Suyuti, ya kawan. Nah, kemudian yang berikutnya Imam Ramli. Mari kita lihat. Bi annahu tajibu niyatu sujudus sahwi wa niyatu sujudit tilawah fis shalah. Nah, bagi Imam Romli justru niat sujud sahwi dan niat sujud tilawah dua-duanya wajib. Jadi kalau di atas tadi saudara kita lihat ada mengatakan niat sujud sahwinya wajib, tilawahnya enggak. Ada mengatakan sebaliknya. Niat sujud sahwinya enggak wajib, niat sujud tilawahnya yang wajib, saudara. Nah, tapi kali ini Imam Romli mengatakan dua-duanya wajib ada niat. Baik niat sujud sahwi atau niat sujud tilawah fis shalah. Kenapa wahyal qasdu? Karena yang namanya sujud sahwi itu kan harus ada maksud. Sujud tilawah itu harus ada maksud. Nah, qasd itu adalah niat. Wa zahirun annahu la takbira fi halit tahrim.
Nah, tapi kita diingetin, iya ada tancap niat, tapi nggak ada takbiratul ihram lagi. Saudara, ada takbir untuk kita sujud, tapi itu namanya bukan takbiratul ihram, bukan. Itu kan takbir intiqal. Saudara, nggak ada lagi. Jadi maksudnya niatnya tidak seperti niat takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram kita tancapkan niat usolli fardhul maghribi. Nah, itu menancapkan niat di dalam takbiratul ihram. Sedangkan niat sujud sahwi dan sujud tilawah hanya mujaradul qasad. Yang penting di dalam hati ada tancapin, mau sujud sahwi, mau sujud tilawah. Al-qasad. Nah, kemudian hatta yajiba qarnuha bihi wa wujub niyati sujudi sukri mazkurun fi kalamihim hatta fi mukhtasar at-Tabrizi. Jadi Imam Romli berpendapat jelas bahwa niat sujud sahwi dengan niat sujud tilawah itu wajib, tapi niatnya bukan seperti niat pada saat takbiratul ihram. Beda bentuknya, saudara. Kemudian beliau lanjutkan di sini. Beliau tunjukkan dalam Mukhtasar Tabrizi wa kalamuhum kasori fi wujubin niyah fihima hatta fil mukhtasarat dan seterusnya. Beliau sebutkan beberapa sumber yang beliau ambil. Qauluhum sajada lis-sahwi wa sajada lit-tilawah la yatahaqqaqu kaunu sujud lidzalik illa biqasdi wa qad sarahu bi anna niyat as-shalah la tashmalu sujud at-tilawah wa da'wat tasrih al-ashab bi adam wujud niyat sujud sahwi mamnu'ah. Jadi Imam Romli menolak. Kalau yang ada katakan, dia katakan ada sebagian ashab mengatakan tidak wajib niat sujud sahwi mamnu'ah. Artinya mamnu'ah itu tertolak. Itu pendapat enggak disetujui oleh Imam Romli, saudara. Bahkan dia mengatakan bahwa niat sholat enggak mencakup niat sujud sahwi. Niat sholat tidak mencakup niat sujud sahwi dan tidak mencakup niat sujud tilawah. Sehingga karena niat sholat tidak mencakup sujud sahwi maupun sujud tilawah, maka pada saat sujud sahwi maupun sujud tilawah harus ada niat. Nah, cuman di sini yang penting kita ketahui adalah apa yang beliau lanjutkan di sini, ya ikhwan. Wa amma ma dzakarahu Ibnu Raf'ah min anna niyat sujud tilawah fi shalah la tajib fa dhaifun. Nah, beliau juga membantah pendapat Ibnu Raf'ah kalau dikatakan niat sujud tilawah dalam salat enggak wajib. Enggak, bagi Imam Romli wajib. Illa kecuali antuh malan niyatu fihi ala taharrum. Nah, ini menarik ini. Jadi menurut Imam Romli, niat yang dimaksudkan untuk niat sujud sahwi dan niat sujud tilawah mujaradul qasad. Niat qasad itu tetap ada. Tapi kalau dikatakan niat ditancapkan seperti niat takbiratul ihram pakai taharrum segala, taharrum itu takbiratul ihram segala, saudara, kalau itu yang ditolak oleh Ibnu Raf'ah, beliau memaklumi, ya. Kalau dikatakan niat itu tidak wajib, maksudnya niat li taharrum. Tapi kalau niat mujaradul qasad untuk sujud sahwi dan sujud tilawah, itu harus wajib. Nah, pengertiannya apa di sini? Nah, supaya lebih jelas nih antara nancapin niat sama qasad. Contoh, ruku pun kita mesti ada qasad, bukan hanya sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud pun kita harus ada qasad. Contoh, ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, dia lagi baca suratul Fatihah sama surat. Tahu-tahu, saudara, habis dia lagi baca di ujung ayat ada anak kecil nimpuk, entah ame batu, entah ame bola, dia nggak ditimpuk, dia ngeles. Begitu dia ngeles, emang pas waktunya ruku, sekalian dia ruku. Saya tanya, itu tujuannya ruku apa ngeles? Berarti rukunya sah gak? Enggak. Itu yang dimaksud rukunya bidun qasad. Rukunya bidun qasad, enggak ada maksud dia ruku. Nah, jadi kalau niat dalam makna mujaradul qasad, ya setiap gerakan dalam sholat ada niatnya, saudara. Kalau mujaradul qasad, ya ikhwan, seperti salam terakhir, saudara. Begitu dia lagi baca tahiyat, dia mau salam. Pas saat dia mau salam, ada yang manggil dari kanan, dia nengok. Ya, mungkin manggilnya ngagetin, gak dia panggil, dia tengok, sekalian salam deh, assalamualaikum. Dia nyalam apa lagi nengok? Nengok, sah gak salamnya? Enggak. Jadi kalau dia ngeles dari timpukan tadi, dia ngeles nunduk,
terus dia mau ruku, diri lagi tegak, baru dia ruku. Nah, jadi jangan dibarengin, jangan, karena pertama kali dia mau ruku itu bukan ruku, ngeles, nggak ada qasad untuk ruku. Nah, begitu ada nunduk baru dia ruku, saudara. Nggak bisa niat ruku dari atas, bahwa inhina dia dari mulai dia diri sampai dia ruku, saudara, itu harus ada qasad bahwa dia memang ruku bukan ngeles. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga salam, assalamualaikum warahmatullah, dia memang ada qasad untuk niat, qasad keluar dari sholat, saudara. Nah, kalau niat begini mujaradul qasad nggak ada masalah, memang semua gerakan ada niatnya. Tapi kalau niat dalam makna yang khusus seperti yang kita bahas, seperti kalau niat khusus untuk sholat, usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, ini kan makna khusus, ini kan niat yang spesial. Nah, kalau niat yang spesial semacam ini, saudara, maka semua gerakan dalam sholat nggak perlu niat seperti itu lagi, cukup niat pada saat takbiratul ihram. Nah, makanya jalan tengah di sini, kalau ada ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi dan sujud tilawah harus dengan niat di dalam sholat. Nah, sujud tilawah di dalam sholat, saudara. Nah, maka yang dimaksudkan, saudara, wajib niat mujaradul qasad. Nah, bukan niat seperti niat yang makna khusus yang kita ceritakan. Nah, kalaupun ada ulama yang berpendapat nggak wajib lagi untuk niat. Nah, maksudnya nggak wajib niat, saudara, niat yang spesial, yang khusus tadi, nggak wajib. Untuk niat yang khusus, untuk sujud sahwi, sujud tilawah di dalam sholat dengan niat yang khusus, nggak perlu, udah ditanggung dengan niat yang ada dalam takbiratul ihram. Nah, tapi kalau dia mengatakan harus, tapi dalam konteksnya konteks mujaradul qasad saja, nggak apa-apa. Tapi kalau harusnya dalam bentuk seperti bentuk yang takbiratul ihram, sehingga ada taharrumnya lagi, sudah dalam sholat nggak boleh, kecuali sujud tilawah di luar sholat. Kalau di luar sholat, ya ada niat yang khusus spesial, dan itu pun diikuti dengan takbiratul ihram, ada taharrumnya, ada ihramnya. Nah, sedangkan kita sekarang bicara tentang sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Nah, jadi kita lihat, inilah beberapa nukilan yang disampaikan oleh Imam Mawardi, Imam Suyuti, Imam Romli, yang diambil juga dari ulama-ulama sebelumnya atau ulama sezamannya. Kita lihat ada beberapa pandangan di antara mereka, saudara. Lagi-lagi kalau kita bicara ihtiyat, saudara, ya kita terpakai niat, tapi niatnya bukan niat yang spesial, tapi niatnya hanya mujaradul qasad. Nah, kalau mujaradul qasad tidak ada masalah, saudara. Sujud sahwinya pakai niat, sujud tilawahnya dalam sholat pakai niat, sama dengan kita ruku, kita sujud, semua juga dengan qasad. Harus ada qasad rukunya kita, harus ada qasad sujudnya kita. Tapi bukan niat dalam makna yang spesial. Niat dalam makna yang spesial sudah include, ada di dalam niat yang dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat, iskal niat syaf fi sholatil witri. Saudara, kemuskilan niat sholat dengan rekaat yang genap dalam sholat witir. Kita niatnya witir, usolli sunatal witri, tapi rekaatnya kita sebut genap, rakaataini. Usolli sunatal witri rakaataini, sholatnya witir, tapi kok niatnya rakaataini. Rakaataini kan 2 rakaat, 2 rakaat bukan witir, 2 rakaat minal asfa, bukan minal autar. Nah, ini menjadi perbincangan lagi di antara para fuqaha kita, saudara. Nah, apakah niatnya tetap niat witir atau niat yang lainnya? Nah, karena saudara, kalau dia niat witir, secara logika ya jumlah rakaatnya harus witir dong. Kalau niatnya witir, niatnya ganjil, sholat ganjil, ya jumlah rakaat yang dilaksanakan, ditancapkan dalam niat tersebut harus ganjil juga. Nah, kenapa dia sholat witir? Kalau sholat witir sekaligus 3 rakaat, nggak ada masalah, nggak ada iskal.
Salat witir sekaligus 3 rakaat, nggak ada iskal. Salat witir sekaligus 5 rakaat, tidak ada iskal. Salat witir sekaligus 7 rakaat, salat witir sekaligus 9 rakaat, salat witir sekaligus 11 rakaat, tidak ada iskal. Nah, karena memang salat witir itu salat ganjil, jumlah rakaatnya juga ganjil. Yang ada iskal adalah kalau salat witir niatnya 2 rakaat. 2 rakaat dulu baru 1. Atau 2, 2, 1 jadi 5, atau 2, 2, 2, 1 jadi 7. Nah ini kita ada 2-nya nih saudara. Nah kalau bicara 2 itu bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Nah di sini yang ada iskal yang ingin kita sampaikan mankulatnya. Mari kita lihat. La khilafa bainal fuqaha'i, tidak ada perbedaan di antara para fuqaha. Fi anna man shallal witra, barang siapa yang sholat witir rakaatan 1 rakaat, au salasan atau 3 rakaat, au khamsan atau 5 rakaat, au sab'an, nah, wawunya enggak ada itu ditulis, au sab'an atau 7 rakaat, au tis'an atau 9 rakaat, au ahada asyar atau 11 rakaat, bitasyahudin wasalamin, dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Jadi nggak ada tuh duduk di rakaat kedua duduk, nggak ada saudara, langsung saudara ajza'ahu. Kalau ada yang melakukan itu cukup memadai, sah dia punya sholatnya saudara. Wa dzalika la iskal fi, yang demikian itu nggak ada kemuskilan karena niatnya ganjil ditancepin dan jumlah rakaat yang ditancepin juga ganjil dalam syarat tersebut. Walakin al-iskal, akan tetapi ada kemuskilan, man shallal witra, barang siapa yang sholat witir rakaatain 2 rakaat atau 4 rakaat atau sekaligus 4 rakaat, summa khatamaha bil witri, kemudian baru dia tutup dengan 1 rakaat, 2, 2, 1 atau 11, 2, 2, 2, 2 sampai 5 kali baru 1 ya ikhwan. Li'anna raka'ataini, karena 2 rakaat atau 4 rakaatin atau 4 rakaat minal asfa wa laysat minal autar. Semua itu bagian daripada bilangan genap, bukan bilangan ganjil saudara. Nah untuk ini mari kita lihat. Qala Rafi'i, Al-Imam Rafi'i saudara dalam Fathul Aziz Bisarhil Wajiz, beliau mengatakan wa fil witri yanwi sunnatal witri, dan bagi orang yang sholat sunnah witir saudara, maka dia niatkan sunnah witir, wala yudhifuha ilal isya, jadi dia enggak dimasukkan ke dalam isya, fa innaha mustaqillatun, bahwa dia itu berdiri sendiri, binafsiha, dengan dirinya. Wa idza zada ala wahid, ala tuh yaknya enggak pakai titik ya, diperbaiki. Kalau pakai titik jadi ali atau jadi alayya. Wa idza zada ala wahidin, nah kalau dia sholat lebih dari suatu, yanwi bil jami al witr, nah, dia niatkan semuanya dengan niat witir, kama yanwi fi jami rakaatit tarawih, sebagaimana orang yang sholat dengan seluruh rakaat tarawih saudara. Tarawih itu bentuk jamak, artinya banyak istirahat saudara. Nah kalau orang nanti tarawih 4 rakaat sholat salam 4 rakaat selesai, nggak banyak istirahatnya. Tapi boleh nggak diniatkan tarawih, karena istirahatnya nggak banyak, cuma 2 kali istirahat selesai, habis itu tutup sama witir, karena ada yang 4-4-3. Jadi ternyata sholat tarawih saudara mau dilaksanakan 22 sampai 8 rakaat atau 20 rakaat, tetap saja niatnya adalah tarawih. Tarawih sudah menjadi nama, label saudara. Soal istirahatnya mau sekali, 2 kali, 3 kali, itu urusan lain saudara. Yang penting dia sudah jadi nama bagi suatu sholat. Nah ini witir disamakan dengan itu. Witir itu sudah jadi nama. Jadi kalau udah jadi nama, nggak apa-apa dilaksanakan 2, 2, 2, 2, 1 atau mau sekaligus, tetap walau 2 rakaat namanya tetap witir. Jadi jangan cuma dilihat secara parsial. Nah, kok sholat witir 2 rakaat? Nah, dia lihat cuma secara parsial, dia tidak lihat jumlahnya. Kan bukan 2 rakaat aja, habis 2 rakaat ada 2 rakaat lagi, habis 2 rakaat ada terusannya, ditutup dengan 1 rakaat. Jumlahnya
11 rakaat. Berarti jumlahnya ganjil tidak? Ganjil. Tetap namanya sholat witir. Jadi sholat witir, witir itu label, udah jadi nama buat itu sholat. Yang jumlahnya 11 atau 13 rakaat menurut sebagian ulama, saudara. Jadi itu adalah nama. Nah, soal nanti pelaksanaannya sekaligus 11 rakaat atau dua-dua dia sholat, tidak masalah. Nah, untuk yang sholat dua-dua, mereka punya dalil, saudara, bahwa dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa sholatul lail matna matna, sholat malam itu dua-dua. Nah, sholat witir itu termasuk sholat malam. Maka itu dengan hadis ini boleh dilaksanakan dua-dua. Penutupnya satu karena dia adalah sholat witir. Baik, kita lihat lagi, saudara, selanjutnya. Wahakal qadi ar-Ruyani wujuhan akhar. Nah, disampaikan oleh Imam Rafi'i, tapi qadi ar-Ruyani, saudara, Imam Royani itu menyampaikan beberapa pandangan yang lain, saudara. Setidaknya ada 3 pandangan yang disampaikan oleh beliau, saudara, yang terjadi di tengah ulama. Yang pertama, annahu yanwi bima qablal wahida sholatal lail. Jadi kalau ada orang sholat witir, katakan 11 rakaat, dia mau laksanakan dua-dua. Nah, karena dua-dua ini jumlahnya bukan genap tapi ganjil, maka niatnya sholatul lail. 2 sholatul lail, 2 sholatul lail, 2 sholatul lail. Penutupnya 1 baru sholat witir niatnya. Nah, jadi pendapat ini seperti yang tadi kita katakan, saudara, jadi agak keberatan kalau sholat witir niatnya ganjil, tapi kok 2 rakaat yang ditancapkan dalam niat, jadi nggak klop antara nama sholat ganjil witir dengan jumlah rakaat 2. Nah, makanya pendapat di sini katakan boleh sholat witir dua-dua boleh, tapi yang dua-dua niatnya sholatul lail, yang dua-dua niatnya sholatul lail. Nah, penutupnya 1 rakaat atau penutupnya 3 rakaat, 2 sampai 8, tutup 3 rakaat. Nah, yang 3 rakaat baru disebut sholat witir. Artinya sholat witir jumlahnya tetap harus ganjil, dipecah pun juga harus ganjil, saudara. Baik, yang kedua, yanwi sunatul witir. Kalau yang kedua, saudara, sebagaimana tadi yang sudah diuraikan oleh Imam Rafi'i, semuanya niatkan witir, karena witir itu kan nama sholat, nggak apa-apa. 2 tutup 1, mau sekaligus 11, silakan. Nah, pendapat yang ketiga, muqaddimatul witir. Yang genap-genap itu namanya muqaddimatul witir. Nah, ini menarik nih, masing-masing pada kasih nama. Jadian 2 rakaat muqaddimatul witir, 2 lagi muqaddimatul witir. Penutupnya tetap harus ganjil. Yang ganjil itulah yang disebut witir. Wallahu a'lam. Jadi supaya tahu tuh ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Tapi yang muktamad, saudara, yang dipakai oleh umat, bukan hanya oleh madhab Imam Syafi'i, juga beberapa madhab lainnya, bahwa sholat witir ya jumlahnya memang ganjil, tapi witir sudah jadi nama, boleh dilaksanakan dua-dua. Yang penting ditutup dengan ganjil. Bahkan, saudara, ada yang berpendapat boleh sholat witir itu 1 rakaat dulu. Habis 1 rakaat baru dia 2. Jadi nggak mesti 1 rakaat itu sebagai penutup. Nah, jadi yang punya pendapat begini berarti, saudara, kalau ada orang habis sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat, maka dia pulang, dia boleh lanjutkan sholat witir sampai 11 rakaat, kan baru 3. Berarti kurang 8, dia boleh sholat 2. Nah, ada berpendapat begitu, walaupun pendapat ini lemah. Dan ada lagi yang berpendapat, kalau dia sholat witir sudah 3 rakaat, maka kalau dia mau witir lagi nanti malam masih boleh, karena jumlahnya belum 11. Tapi digenapkan dulu yang tadi. Yang 3 rakaat ditutup dengan 1, digenapkan. Sholat 1 rakaat dulu. Berarti ditambah yang tadi jadi 4. Baru 2, penutupnya 1. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang bagaimana sholat witir lagi setelah sholat witir. Nah, yang banyak diikuti oleh ulama, boleh kita sholat witir lagi, tapi ditutup dulu dengan 1 rakaat, digenapkan yang tadi, baru dilanjutkan dengan witir berikutnya. Walaupun ada juga yang berpendapat sebagaimana hadis la witran fi lailah wahidah, nggak ada yang namanya 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau udah witir pada tarawih nggak boleh dia witir lagi, udah selesai witirnya.
Tapi sebagian ulama mengatakan masih boleh witir, karena witir itu 11, dia kan baru 3. Kecuali kalau nanti malam dia sholat witir lebih, jumlahnya lebih dari 11, baru dikatakan 2 witir. Kalau malam dia tambah lagi 8 rakaat dengan cara mulai di 1, tutup di 1, jumlahnya 11, dia tetap dianggap hanya melaksanakan 1 witir. Nah, bukan melaksanakan 2 witir dalam 1 malam. Baik, sekarang kita lihat apa yang dikatakan Ibnu Salah fi fatawa. Lama su'ila mas'alatun niyah fit tarawih wal witir. Tatkala beliau ditanya soal niat tarawih dan witir. Hal yanwi biniyatihi tarawih aw salatit tarawih al masnunah wa yanwi sunatal witril awil witril masnun wa hal yanwi syafa' wal witir aw yanwi fil jami'il witir. Fa ajab, jadi tanya. Nah, bagaimana tentang niat salat tarawih dan witir? Nah, apakah wahal yanwi syafa' wal witir, apakah diniatkan jamak dan diniatkan syafa'nya dan diniatkan witirnya, atau semuanya diniatkan witir? Nah, maksudnya diniatkan syafa' dan witir seperti tadi tuh, sholat lel dulu 2222 baru sholat witir tutup. Nah, atau semuanya diniatkan witir, witir 2 rakaat, witir 2 rakaat, witir 2 rakaat baru ditutup 1, saudara. Beliau jawab fa ajaba rahimahullah, la ba'sa bi anwi yanwiya salat tarawih al masnunah wal witr al masnun wala ba'sa aidan bi an yanwi sunnat tarawih. Nah, jadi beliau mengatakan boleh diniatkan tarawih yang sunnah, witir yang sunnah, saudara, atau diniatkan itu sunnat tarawih. Jadi dari pertanyaan tadi kita nggak dapatkan pernyataan dari Ibnu Salah yang mengatakan yang demikian itu tidak boleh. Jadi mau yang sekaligus boleh, mau diniatkan satu-satu juga boleh, wallahu a'lam. Nah, yang jelas ini menjadi bagian daripada kemuskilan niat. Bahkan saya pernah dengar ada rekaman salah satu tokoh di Indonesia ini, saudara, mengoreksi ini juga. Dia katakan, masa kita niat sholat witir, niat ganjil, masa sholat 2 rakaat? Masa kita witir ganjil, kok kita sholatnya 2-2? Ya kalau witir ya sekaligus dong kita sholat 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan itu viral ya ikhwan. Nah, jadi nggak usah kaget kalau beliau berpendapat begitu, ya memang ada pendapat yang seperti itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi memang ungkapan beliau seperti itu ya cukup membuat masyarakat awam jadi kaget juga. Karena masyarakat awam di mana-mana di masjid-masjid kalau sholat tarawih banyaknya 2-1 ya ikhwan. 2 rakaat dulu baru 1, saudara. Nah, jadi pendapat itu tidak salah, pendapat itu memang ada, pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Cuman kalau dilemparkan ke publik, ke masyarakat umum tanpa menjelaskan pendapat yang lain, nah itu berbahaya. Nah, mestinya sebutkan semua pendapat. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini. Jadi kita amanah ilmiah. Jangan kita cuma sebut satu pendapat itu aja, seolah-olah nggak ada pendapat lain. Nah, akhirnya masyarakat di bawah kebingungan. Ini banyak yang nanya, Kiai apa benar nih kita sholat tarawih apa sholat witir 2 dulu baru 1 nggak boleh? Karena nih ada yang ceramah begini. Nah, ini akhirnya bisa membuat gaduh ya kawan. Tapi kalau di kalangan santri yang belajar fikih nggak membuat gaduh. Memang mereka sudah tahu ada perbedaan-perbedaan semacam itu. Jadi biasakan kalau memang ada perbedaan pendapat kita sebutkan. Nah, sebab maaf, saya beri contoh sebagaimana yang Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki waktu itu kita baca pada saat ada kitab yang kita minta dibaca soal apa? Soal Sya'ban ya. Waktu Sya'ban yang kita adakan di Petamburan. Di mana Abuya mengatakan, ya kalau mereka nggak terima mengatakan hadis-hadis tentang ini Sya'ban dhaif, mereka nggak melakukan, silahkan, itu urusan mereka. Nah, tapi jangan kemudian mereka menyebarluaskan pendapat, hanya satu pendapat, seolah-olah pendapat itu hanya mereka saja yang benar, disebarluaskan di masyarakat. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Akhirnya orang-orang yang berpendapat itu ada riwayatnya, kemudian disalahkan. Nah, jadi bagi Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di bagian itu di kitab Madza fi Sya'ban. Nah, beliau uraikan di situ. Jadi kalau mau nolak silakan nolak. Itu hak Anda. Anda nggak mau terima itu hadisnya karena dianggap dhaif juga itu hak Anda. Silakan tolak. Nah, tapi jangan kemudian Anda menghakimi
memutuskan bahwa hanya itu saja pendapat yang benar, selain itu tidak benar semua. Nggak ada lagi tuh ulama punya pendapat yang boleh berbeda. Nah, ini yang kita tolak ya ikhwan. Nah, maka itu sekali lagi silakan kita boleh berbeda pendapat, tapi kita wajib menghargai pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita selama pendapat-pendapat itu semua berdasarkan dalil yang muktabar, bukan dalil yang diambil dari hawa nafsu, bukan. Selama dalilnya muktabar walaupun dhaif, selama dalilnya muktabar secara syariat walaupun menurut kita dhaif, wajib kita hormati, kecuali kalau pendapat itu nyeleweng, munharif. Nah, kalau sudah munharif, jauh dari kebenaran, saudara, baru kita luruskan. Baik, kita masuk sekarang ke iskal yang kelima. Iskal yang kelima. Iskal niyati saumil farad lailan ma'a kauniha ruknan. Kemuskilan saudara tentang niat puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus malam, saudara. Menjadi muskil, saudara, diperdebatkan karena manakala niat puasa itu dijadikan rukun. Jadi niat puasa kan diperdebatkan oleh ulama. Ini rukun atau syarat. Kalau syarat nggak ada masalah di malam hari, nggak ada iskal. Tapi kalau rukun, di situ muncul iskal. Kalau rukun, kenapa mesti di malam hari? Kenapa bukan gubailul fajar? Pas masuk ke fajar itu awal ibtida'il fi'il, itu awal ibtida'is shaum. Begitu masuk fajar, tancapkan niat. Mestinya begitu kalau rukun. Nah, tapi kenapa rukun kok di malam hari, saudara? Nah, karena ini dipandang rukun, kemudian boleh dilakukan di malam hari, ini yang disebut menjadi satu kemuskilan. Walaupun sudah dijawab oleh mereka yang menganggap ini rukun, kenapa dibolehkan di malam hari, mulai dari maghrib sampai fajar dibolehkan, karena li usri muraqabatil fajri, karena sulitnya untuk mengawasi, mengikuti datangnya awal fajar. Sulit untuk mendapatkan awal itu. Kalau takbiratul ihram kan awalnya ketahuan, Allahu Akbar, itu awal sholat, masukin itu niat. Awal puasa ibtidaknya pas masuk fajar, nunggu masuk fajar tancap niat, itu nggak mudah. Nah, maka itu karena mereka bilang ini dijadikan istisnaan. Jadi kalau bagi mereka menganggap ini rukun, ini dijadikan istisna, dijadikan pengecualian. Ya, niat harus pada ibtida'il fi'il, kecuali puasa wajib. Karena sulitnya mengikuti awal fajar, maka boleh dilakukan di malam hari. Nah, artinya iskal itu dijawab dengan pengecualian. Nah, jadi iskal, ya ini iskal, tapi kan pengecualian. Kalau udah pengecualian selesai. Tapi bagi mereka yang menganggap ini syarat, justru ini dijadikan iskal. Gimana? Jadi dijadikan sebagai counter, intiqad. Mereka nih mengoreksi, menanggapi. Oh, Anda mengatakan ini rukun. Nah, kalau rukun ibtida'il fi'il dong, kenapa di malam hari? Gak boleh. Kalau dibilang istisna, kenapa mesti pakai istisna? Jadikan aja ini syarat. Kalau ini syarat, selesai. Nggak ada iskal lagi. Nah, tapi terjadi perdebatan panjang dalam persoalan ini, saudara, dan sampai hari ini pun tetap saja ulama pada berbeda. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun, saudara. Baik. Qala Suyuti, kita ambil mankulatnya. Fi waqtin niyah. Nah, Imam Suyuti berkata tentang waktu niat. Al aslu anna waqtaha awwalal ibadat. Ya, pada prinsipnya, dasarnya, pokoknya bahwa waktu niat itu adalah awal ibadat, di awal permulaan daripada ibadat. Wa kharaja an dzalika shaum, tapi keluar dari kaidah itu adalah as-shaum, saudara. Fajuwiza taqdima niyatihi ala awwalil waqt, maka untuk puasa boleh dikedepankan daripada awal waktu. Mestinya di awal waktu juga, awal ibadat, tapi boleh dikedepankan, saudara. Kenapa? Li usri muraqabatihi, karena sulitnya untuk mengawasi awal fajar. Sulit awal waqt itu di muraqabah. Summa sara dzalika ila an wajab, saudara. Jadi memang sulit, saudara.
untuk mengikuti itu. Maka itu saudara, kewajiban daripada niat dimulai dari ghurubus syamsi sampai kepada tulu'ul fajri. Jadi niat habis buka puasa, niat buat besok boleh. Habis sholat isya, niat buat puasa besok boleh. Mau habis tarawih kita pasang niat buat besok boleh. Mau beberapa saat sebelum masuk fajar kita pasang niat juga boleh, saudara. Baik. Kemudian kalau nawa ma'al fajri lam yasihu fil asah. Nah, ini yang menariknya. Lalu bagaimana kalau ada yang niat dibarengin dengan fajar? Padahal kan mestinya awal fajar itu awal ibadat, niat, saudara. Kenapa dikatakan lam yasih fil asah? Jadi menurut pendapat yang asam enggak sah, saudara. Qultu, nah di sini dikatakan oleh Imam Suyuti, wala haddi jawazi takhiri niyyah saumin nafal an awwalihi, saudara. Wa baqiya nadha'ir yajuzu fiha taqdiman niyyah ala awwalil ibadah. Jadi dalam hal ini Imam Suyuti enggak menjelaskan tentang kenapa ma'al fajar itu tidak sah, saudara. Nah, mestinya kalau ma'al fajar kan mestinya sah. Mungkin karena li usri muraqabatil fajar, karena sulit. Kita jangankan kita dengan melihat melihat ufuk, perubahan warna daripada falak, saudara, di dalam fajar shadiq. Kita zaman sekarang ini udah modern, kita pakai jam, banyak sistemnya. Itu aja berbeda-beda awal fajar. Ada yang bilang awal fajar jam 4 sekian, ada yang sekian, ada yang beda 2 menit, ada yang 3 menit. Semuanya modern, semuanya sistem. Nah, jadi di sini tingkat kesulitan untuk muraqabatul fajar itu memang tinggi. Nah, makanya jangan kaget kalau kemudian ada mengatakan kalau kita paksain di awal fajar, nggak sah. Kenapa nggak sah? Jangan-jangan kita anggap awal fajar ternyata bukan awal fajar, udah lewat 2 menit. Nah, kita pikir jam 4 sekian menit, saudara. Nah, tahu-tahu kita tancapin niat di menit itu. Ternyata fajarnya sudah masuk 2 menit yang lalu. Kan jadi sulit. Nah, kesulitan inilah yang akhirnya kita dianjurkan untuk khusus puasa menancapkan niat sebelum fajar. Jadi mau dari ba'dal maghrib boleh, ba'dal isya boleh, fi muntasifil lail boleh, sebelum fajar boleh, silakan. Amma fi awalil fajar sulit untuk didapatkan waktunya. Baik. Nah, terus mari kita lihat perbedaan soal rukun dan syarat berkenaan dengan niat puasa. Waqal rahimahullah, Imam Suyuti juga memberikan informasi kepada kita. Waqtalafa kalamul Ghazali fi dzalik. Dalam persoalan tersebut Imam Ghazali, saudara, ada perbedaan. Fa'addaha fi shaumi ruknan. Ya, Imam Ghazali menganggap, saudara, memasukkan bahwa niat dalam urusan puasa itu rukun. Wa qala fis shalah, tapi dalam urusan salat hiya bisyuruti asbah, kata Imam Ghazali. Jadi kalau dalam salat niat itu lebih menyerupai syarat ketimbang rukun, saudara. Wa waqa'al aks, tapi ada pendapat kebalikan dari Imam Ghazali, saudara, yaitu min kalami syaikhain, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi rahimahumullah. Nah, di mana, saudara, beliau berpendapat fa innahuma addaha fi sholati ruknan. Di dalam sholat niat itu rukun. Wa qala fi shaum, dan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sepakat mengatakan dalam urusan puasa an-niyah syartun lis-shaumi. Niat itu adalah syarat puasa. Nah, kalau kita ikut pendapat ini, niat adalah syarat puasa, saudara, nggak ada iskal. Nggak ada iskal, niat itu ditancapkan malam hari, tidak ada iskal, silakan, saudara. Wa hadza yumkin an yakuna lahu wajhun min jihatin annaha fi shaumi mutaqaddamatun alaih. Jadi kenapa Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berpendapat bahwa niat dalam puasa itu adalah syarat, saudara? Ya, mungkin yang dijadikan alasannya yang tadi kita sampaikan, karena niat dalam puasa itu didahulukan, mutaqaddimah, didahulukan dari awal waktunya. Kalau sudah didahulukan dari awal waktunya, dia menyerupai, yaitu daripada syarat, daripada rukun, ya ikhwan. Seperti wudu, saudara, wudu itu didahulukan daripada sholatnya. Wudu itu syarat sholat. Jadi didahulukan, sebelum kita masuk ke sholat, kita sudah ada wudu. Begitu juga istiqbalul kiblah, didahulukan. Sebelum kita pasang niat takbiratul ihram, kita sudah merapikan diri kita untuk menghadap ke kiblat.
Dan itu syarat. Habis itu baru kita takbiratul ihram, kemudian kita ikat dengan niat. Nah, jadi dilihat dari hal-hal tersebut, saudara, maka dianggap oleh sebagian ulama bahwa niat untuk puasa adalah syarat bukan rukun. Terlepas apakah dia rukun ataupun syarat, semua sepakat bahwa niat di malam hari sah, niat sebelum fajar sah. Jadi walaupun mereka berbeda pendapat, semua sepakat apakah itu syarat, apakah itu rukun, tetap niat harus ada untuk puasa. Jadi nggak ada tuh yang berpendapat niat di sini tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i, kita bicara dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i harus ada niat, baik dia disebut rukun ataupun disebut syarat. Baik, yang keenam, kita masuk ke persoalan iskal yang keenam. Di sini iskalu mukhalafati niyatil ma'mum wal imam fi salatil jamaah. Nah, kita mendapatkan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang niat imam dan makmum berbeda. Apa hukumnya kalau niat makmum dan imam berbeda? Nah, ini ada iskal sehingga diperdebatkan oleh ulama. Tapi sebelum kita masuk ke dalam iskalnya, mari terlebih dahulu kita lihat satu hadis. Saudara, hadis ini saudara kita bisa zaman Nabi alaihi kasus dua orang laki-laki alladzaini lam yusolliya ma'an nabi, yang keduanya tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Jadi waktu Nabi sholat berjamaah, dua orang ini didapatkan tidak ikut sholat berjamaah. Wa utiya bihima tara ada fara isuhuma. Jadi kedua orang ini dipanggil oleh Nabi, saudara. Nabi utus sahabat, panggil dua orang tersebut. Nabi mau tanya, kenapa tadi kok Nabi sholat berjamaah dengan sahabat, kok mereka berdua nggak ikut? Orang ini dipanggil Nabi udah gemeter itu ya ikhwan. Nah, kedua lututnya, kakinya gemeter, dia punya badan ya ikhwan. Ada apa yang dipanggil sama Nabi, saudara? Kemudian ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa tadi kalian nggak sholat berjamaah bersama kami? Faqala, maka keduanya menjawab, shallaina fi rihalina. Kami udah sholat tadi ya Rasulullah dalam perjalanan kami. Jadi waktu dia musafir, sebelum dia masuk ke Madinah, dia udah sholat, saudara. Terus dia lanjutkan. Jadi begitu sampai di masjid orang-orang sholat, dia udah sholat. Nah, dia udah sholat berjamaah bersama teman-temannya. Makanya dikatakan shallaina fi rihalina. Kami udah sholat ya Rasulullah. Faqala lahuma sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada kedua orang tadi, apa dikatakan oleh Nabi? Idza ataituma masjidal jamaah. Jika kamu berdua mendatangi sebuah masjid yang orang sedang berjamaah melaksanakan sholat, fasolliya ma'ahum, maka kamu berdua ikut sholat bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah. Sesungguhnya sholat tersebut bagi kamu hukumnya sunnah. Ini menarik, saudara. Nah, ini menjadi dalil, dan hadis ini populer di kalangan fuqaha. Peristiwa ini populer di kalangan fuqaha. Nabi mengatakan fa innaha lakuma nafilah. Jadi kalau kamu ikut, bagi imam dan jamaah yang lain itu sholat fardu, tapi bagi kamu jadi sholat nafilah, jadi sunnah. Berarti kan kalau dibicarakan jadi sunnah, ini ada niat yang berbeda antara imam dan makmum. Imamnya bukan niat bukan nafilah, niatnya wajib fardu, yang ini nafilah, saudara. Nah, ini dijadikan dalil, saudara. Terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Nah, dari sini mari kita lihat qala Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, saudara, menyampaikan, ini dikutip, dinukilkan oleh Imam Mawardi, saudara. Imam Syafi'i mengatakan, wa idza shallal imamu biqaumin adz-dzuhra fi waqtil asr. Jika seorang imam salat dengan satu kaum salat zuhur fi waqtil asr, di waktu asar. Mereka salat zuhur di waktu asar. Wa jaa qaumun, kemudian datang kaum yang lain, fasallu khalfah, dan mereka semua sholat di belakangnya, yanwunal asra,
Mereka kira nih imam lagi sholat asar, udah masuk waktu asar. Mereka niatnya asar. Si imam dengan jamaah yang pertama niatnya sholat zuhur. Ya bisa jadi sholat zuhur qadha. Tadi mereka ketinggalan itu sholat, mereka berjamaah sholat zuhur qadha. Tahu-tahu rombongan lain datang. Mereka mengira sholat asar, ikut niatnya asar, saudara. Apa kata Imam Syafi'i? Ajza'at umus sholatu jami'an. Maka sholat mereka semua memadai, cukup, sah. Jadi yang niatnya zuhur si imam sah, yang niatnya asar si makmum juga sah. Berarti ini ikhtilafun niat. Ada perbedaan niat antara imam dan makmum, saudara. Kita lanjutkan. Waqad adda kullun fardahu. Dan setiap kelompok tadi, kaum tadi sudah menyelesaikan yaitu kewajibannya, saudara. Waqad ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah membolehkan, saudara, li Mu'adz ibn Jabal, kepada sahabatnya itu Mu'adz ibn Jabal, an yusolliya ma'hul maktubah summa yusolliya biqaumi. Nah, ada hadis lain nih. Kalau tadi kan hadisnya dari Yazid ibn Aswad tentang kasus dua lelaki. Kali ini Imam Syafi'i menyebutkan Mu'adz bin Jabal itu setiap hari dia jadi imam di kaumnya. Tapi Mu'adz bin Jabal ini punya kebiasaan, dia mau sholat dulu sama Nabi. Sholat zuhur sama Nabi. Udah selesai, baru dia pulang ke kampungnya, dia sholat sama jamaahnya. Dia punya tinggal di pinggir kota Madinah. Nggak jauh ya, Pak. Jadi sholat dulu sama Nabi, habis itu baru dia buru-buru pulang. Sholat sama orang di sekitar musolahnya. Besok begitu lagi. Setiap hari itu yang dilakukan, saudara. Nah, kenapa beliau lakukan itu? Karena Nabi yang arahkan. Semula nggak begitu. Kadang-kadang Nabi mencari, mana Mu'adz? Kok nggak ikut sholat berjamaah? Ternyata Mu'adz sholat berjamaah di musolahnya, saudara. Dia tegur sama Nabi. Nggak, sholat dulu sama kita. Baru kamu sholat dengan kaummu. Nah, berarti sekarang kita tanya, berarti Mu'adz sholat berapa kali itu? Satu, jadi makmum Nabi. Dua, jadi imam untuk orang di sekitarnya, saudara. Nah, kita lanjutkan. Ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Nah, jadi kata beliau, waqad ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an yusalliya ma'hul maktubah thumma yusalli biqaumihi hiya lahu nafilah wa lahum maktubah. Jadi bagi Mu'adz salat bersama kaumnya nafilah, walaupun dia imam nafilah, tapi bagi kaumnya maktubah, salat wajib. Waqad kana Atha, nah, ini seorang tabi'in namanya Atha, yusalli ma'al imamul qunut thumma ya'taddu biha minal atamah fa idza salama al imam qama fa bana ra'ataini minal atamah. Ini kemarin saya tulis ini atamah. Atamah ini ada pun namanya sendiri. Naam. Coba Kiai ini Hanif, Kiai supaya maknanya jangan ini. Atamah ini bagian sholat fardu atau bagian farad, rukun atau apa? Coba atama. Coba Hanif dibuka ini makna atama. Ada dalam fikih, ada jam fikih khusus atama. Atama itu ada artinya. Nah, ini agak lari nih ingatan. Al atama. Coba dibuka. Nah, dibuka di komus atau di jam fikih. Nah, ya bisa dibacakan. Siapa yang sudah dapat? Kemarin kita tulis di sini. Hilang ini tulisan atama. Atamah ini sholat wajib atau sholat sunnah? Coba. Baik, sebelum ketemu kita lanjutkan. Wa qala al-Muzanni. Al-Muzanni mengatakan wa idza jaza an ya'tamal musalli. Nah, jika dibolehkan, saudara, seorang yang sholat untuk berimam nafilatan khalfal musalli faridatan. Ada orang sholat sunnah tapi berjamaah dengan orang yang sholat fardu, saudara. Fakadzalika, maka demikian juga al musalli faridatan khalfal musalli nafilatan wa faridatan wa billahi taufik. Jadi kalau orang yang sholat nafilah boleh menjadi makmum sholat yang fardu, maka berarti kata beliau sholat yang fardu juga boleh menjadi makmum orang sholat yang sunnah atau sholat yang fardu juga. Saudara, intinya saudara, Al-Imam Asy-Syafi'i punya pendapat boleh, saudara, untuk orang
berbeda niat antara imam dan makmum. Nanti kita lihat di bawah rinciannya, saudara. Sudah dapat? Belum? Ya, Husain. Bagian itu ada mic di depan Muhammad supaya jelas. Kita catat. Kadang-kadang ada kata-kata yang terus hilang dari benak. Iya. Di Mukhtarus Sihah disebutkan al-atamah waktu salat al-isya. Qala al-Khalil al-atamah al-thuluth al-awwal min al-lail ba'da ghaibubati syafaq. Nah, jadi atamah yang dimaksud atamah salat isya atau salat di awal 2/3 malam. Berarti dia salat malam. Al-atamah. Nah, itu dia. Jadi kita mau tahu ini, wa kana atau yusolli ma'al imam al-kunut. Dia sholat bersama imam kunut. Summa yuqtat biha minal atamah. Tapi dia anggap itu bagian daripada sholat malam. Fa idza salama al-imam qama fa bana rak'atain minal atamah. Ini sholat apa yang diikutin? Hah? Enggak apa-apa, kita tandai aja. Itu bagian yang kita belum paham. Iya. Itu tandai aja, itu bagian yang kita belum paham. Atau nanti coba tolong dibuka lagi hawinya atau cari kalimat ini dalam kitab Al-Um atau Mukhtasar Muzanni. Apa yang dimaksud? Ya, silakan. Habib Hamid. Apa yang dimaksud? Ini kan ada kalimat nih Habib Hamid nih. Ini ada kalimat yang kita agak repot menerjemahkan. Waqad kana atau yusolli ma'al imam al-kunuta summa ya'taddu biha minal atama. Fa idza salamal imam qama fa bana rak'ataini minal atama. Sampai situ. Nah, jadi kita mau tahu makna atama dan kita mau tahu makna kalimat. Silakan Habib Hamid. Wallahu a'lam. Yang Al-Fakir ketahui di sini yang mungkin Al-Fakir tangkap. Jadi maksudnya al-imam Atha yusalli ma'al imam al-qunut, yakni salat subuh. Beliau salat subuh ma'al imam, imamnya salat subuh, thumma ya'taddu biha minal atamah. Kemudian beliau sebagai makmum menganggap salat berjamaahnya tersebut sebagai salatil isya. Sebagai atau sholat malam, atau dianggap sebagai sholat malam karena atama kan ada sholat malam juga tadi. Iya, terus kemudian fa idza sallama al-imam minal qunut ay minas subh qama fa bana rak'atain minal atamah. Kemudian beliau tambah lagi 2 rakaat untuk salatil atamah tadi, untuk salatil isya supaya menjadi 4 rakaat. Wallahu a'lam. Qada. Nah. Hada alladhi yafham. Wallahu a'lam. Tapi rakaatain ini iya, dia lanjut 2 rakaat lagi. Iya, jadi dia niatnya qada isya tapi berjamaah dengan orang yang sholat subuh. Iya, Magun. Jazakallah khair, Habib Hamid. Naam. Ya memang ini kadang-kadang kita baca nih ulama-ulama dulu tuh teliti betul kalau nulis. Kadang-kadang kita aja yang nggak nyampe nih, pikiran kita nih memaknai nggak nyampe ya, ikhwan. Jazakallah khair. Bagus. Nah, itu nanti jadi catatan kita. Di bawah harus kita jelaskan maknanya, paling tidak di footnote nanti mesti kita tulis. Jelaskan maksudnya. Ya. Baik, jazakallah khair. Kita lanjutkan. Laqad khassal Mawardi baban khassan fil hawil kabir bi unwan babu ikhtilafi niyatil imam wal ma'mum wa ghairi dzalik. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir membuat satu bab khusus. Nah, judulnya Bab Ikhtilaf Niatil Imam wal Ma'mum. Bab tentang perbedaan niat imam dan makmum. Ini menarik. Jadi dia buat satu bab khusus tentang itu ya ikhwan. Kemudian berikutnya waqala, dan Imam Mawardi mengatakan di dalam bab tersebut, qad ikhtalafal fuqaha, para fuqaha telah berbeda pendapat fi ikhtilafi niyatil imam wal makmum. Di dalam perkara perbedaan niat imam dan makmum ala salasati madzahib. Terbagi menjadi 3 mazhab. Jadi ada 3 mazhab saudara tentang perbedaan niat imam dan makmum. Yang pertama mazhabus Syafi'i. Yang pertama mazhabul Imam Asy-Syafi'i. Nah, mazhabus Syafi'i punya pendapat dipaparkan oleh Imam Mawardi, yajuzu lil mutanaffil an ya'tamma bil muftarid wal muftaridi bil mutanaffil
wal muftaridi bil muftarid fi fardin mithlain au mukhtalifain. Jadi sini dikatakan yajuz, boleh lil mutanaffil, bagi orang yang sholat nafilah, sholat sunnah, an yatamma bil muftarid, dia bermakmum kepada orang yang sholat fardu. Sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat fardu, boleh. Wal muftarid bil mutanaffil, atau orang yang sholat fardu dia berjamaah bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Wal muftarid bil muftarid, atau orang yang sholat fardu berjamaah dengan orang yang sholat fardu, baik fardin mithlain, baik dengan sholat fardu yang sama, au mukhtalifain, atau dengan sholat fardu yang berbeda, misal zuhur khalfal asar awil asru khalfal zuhri, seperti orang yang sholat zuhur di belakang orang yang sholat asar, atau orang yang sholat asar di belakang orang yang sholat zuhur. Nah, beliau mengatakan wahada ausaul madzahib, ini madhab yang luas, seluas-luasnya madhab dari 3 madhab, ini yang paling luas. Jadi cakupannya tuh luas, mau fardu ketemu fardu, fardu ketemu sunnah, sunnah ketemu fardu, dan seterusnya, saudara. Nah, kemudian dilanjutkan wahwa ijma'us sahabat, dan menurut Imam Mawardi ini adalah kesepakatan sahabat. Wabihi qala minat tabi'in, dan dengan pendapat inilah saudara diikuti oleh para tabi'in seperti Atha wa Tawus, saudara. Nah, bahkan dari para fuqaha seperti Auza'i wa Ahmad wa Ishaq, saudara rahimahumullah, mereka semua sependapat dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi boleh kita beda-beda niat, saudara. Nanti kita akan berikan contoh lebih luas lagi. Atau sekarang kita contohkan dulu, saudara. Yajuz lil mutamaffil an yatamma bil muftarid. Boleh orang sholat sunnah berjamaah dengan orang yang sholat fardu, saudara. Kitanya sholat sunnah, saudara, tapi ya kita berjamaah kepada orang yang sholat fardu, boleh. Niatnya memang berbeda. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi yang dalam hadis Nabi tadi. Nah, kalau kita mengulangi sholat, karena pernah suatu ketika begitu Nabi selesai sholat, ada satu sahabat datang terlambat. Nah, kemudian Nabi tanya kepada sahabat yang sudah sholatnya semua satu masjid, kata Nabi, man yuridu an yatasaddaq, siapa yang mau bersedekah? Satu sahabat angkat tangan, aku siap bersedekah ya Rasulullah. Ah, kalau kata Nabi, kum, bangun, ente temenin ini yang baru datang untuk sholat. Padahal dia udah sholat barusan sama Nabi, sekarang disuruh sholat lagi supaya yang baru datang tadi mendapat pahala jamaah, ya ikhwan. Nah, artinya apa? Yang baru datang itu sholat fardu, tapi yang nemenin kan sholat sunnah. Yang sunnah berimam kepada yang fardu. Nah, boleh kalau itu sudah ada hadisnya tadi. Atau saudara, atau yang muftarid ngikutin yang sunnah. Imamnya sholat sunnah, makmumnya justru sholat fardu, saudara. Contohnya apa? Contohnya tadi Mu'adz bin Jabal, dia waktu bersama Nabi menjadi makmum, dia farad, begitu pulang ke kaumnya dia jadi imam, kan nafilah, sementara jamaahnya tetap farad. Boleh, ada dalilnya dari peristiwa Mu'adz bin Jabal. Nah, kemudian atau muftarid dan muftarid, atau contohnya orang yang sholat fardu dengan sholat fardu, di sini sudah dicontohkan, saudara, seperti orang yang sholat zuhur bermakmum kepada yang asar bermakmum kepada yang zuhur. Bisa jadi yang zuhur orang sholatnya qadhaan, nah kita masuk, kitanya adaan, nah itu bisa jadi. Atau ada orang yang sholat jamak, dia sholat jamak zuhur dan asar, ya ikhwan, sementara yang satu lagi dia nggak ikut, dia nggak sholat jamak, dia mugim. Nah, begitu dia lihat bahwa oh dia sholat zuhurnya 4 rakaat, begitu asarnya juga 4 rakaat, dia masuk di sholat asar, dia ikut, boleh. Atau asarnya 2 rakaat, dia jamak qashar, dia masuk, boleh. Imam salam, dia lanjutkan 4 rakaat. Itu artinya farad ikut farad, muftarid ikut muftarid. Nah, sekarang yang berikutnya nggak disebutkan di dalam nas ini. Lalu bagaimana yang mutanaffil khalfal mutanaffil? Yang sunnah di belakang yang sunnah, sama-sama sunnah nih. Imamnya sholat sunnah, makmumnya juga sholat
sunnah. Nah, bisa terjadi, bisa sering terjadi, khususnya di bulan Ramadan. Saudara, ada orang telat ikut sholat tarawih. Nah, katakan dia ikut di tengah-tengah. Nah, jadi begitu jamaah dengan imam sudah 20 rakaat, dia baru 16 rakaat. Atau dia bahkan baru 8 rakaat. Saudara, tapi dia mau lanjut berjamaah. Dia bisa ikut yang witirnya. Begitu imam sholat witir 2 rakaat, dia sholat tarawih niatnya 2 rakaat. Itu namanya sunnah ikut sunnah, mutanafil ikut mutanafil. Terus yang berikutnya imam sholat 1 rakaat witirnya, dia ikut. Begitu imam salam dilanjutkan. Karena niat dia bukan witir, niat dia sholat tarawih. Berarti dia masih bisa dapat 4 rakaat ya kawan, jamaah bersama imam. Selanjutnya dia selesaikan kurangnya. Nah, walaupun di sini nggak disebut nih yang mutanafil dengan mutanafil. Di sini disebutnya mutanafil ikut muftarid, muftarid ikut mutanafil, muftarid ikut muftarid. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan ada mutanafil ikut mutanafil, yang sunnah ikut yang sunnah ya kawan. Karena kan ada beberapa sholat sunnah saudara yang boleh kita berjamaah saudara, atau sholat fardu yang hukumnya menjadi sunnah bagi si pelaku. Tadi dia udah sholat asar, dia sholat asar lagi berjamaah dengan yang lain. Tadi dia sholat sendiri saudara, itu sholatnya sholat yang dilakukan kedua itu jatuhnya nafilah, jatuhnya bukan fardu. Baik, kita lanjutkan yang al-madhabus tsani, madhab yang kedua selain madhab Syafi'i. Madhab siapa? Wa huwa qaulu Malik wa Zuhri wa Syu'bah rahimahumullah, yaitu pendapat dari Imam Malik, Imam Zuhri dan Syu'bah. Apa kata mereka? La yajuzu ay yakhtalifa niyatul imami saudara wal ma'mum. Jadi di sini la yajuzu an takhtalif. Boleh pakai takhtalif, boleh kalian niat. La yajuzu an takhtalif niyatul imami wal ma'mum bihalin la fi fardin wala fi naflin. Enggak boleh berbeda niat makmum dan imam saudara, enggak boleh saudara, baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Fala ya'tammul muftaridu bil mutanaffil. Jadi orang yang sholat wajib tidak bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Walal mutanaffil bil muftarid. Dan orang yang sholat sunnah juga tidak bermakmum kepada orang yang sholat fardu. Walal muftarid bil muftarid. Nah, itu tulisannya muqtarid pakai qaf. Tolong diperbaiki, muftarid. Begitu juga yang sholat fardu nggak bisa sholat di belakang fardu yang lain, fi fardin mukhtalifin. Saudara, fardu yang berbeda, saudara, hatta yakuna mithlain. Sampai kedua sholat itu mestinya sejenis. Jadi kalau sholat zuhur ya di belakang sholat zuhur, sholat asar di belakang sholat asar. Nah, jangan yang asar di belakang zuhur atau zuhur di belakang asar, saudara. Ini berlaku fi fardin au naflin. Ini berlaku dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa hadza adyaqul madzahib. Nah, ini sesempit-sempitnya madhab di dalam persoalan ini. Dalam persoalan ini madhab Syafi'i ausaul madzahib, seluas-luasnya madhab. Tapi dalam persoalan ini Imam Malik dan kawan-kawan ini dianggap adyaqul madzahib, sesempit-sempitnya madhab pendapat saudara. Wal madhabut tsalits, lalu madhab yang ketiga, wa huwa qaul Abi Hanifah rahimahullah, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah saudara punya pendapat yajuzu an ya'tamal mutanaffilu bil muftarid. Orang yang sholat sunnah boleh bermakmum kepada yang sholat fardu. Wala yajuzu an ya'tamul muftarid bil mutanaffil. Tapi jangan dibalik. Nah, jangan yang sholat fardu bermakmum kepada yang mutanaffil. Walal muftarid bil muftarid fi fardin mukhtalifin. Dan nggak boleh juga walaupun sama-sama fardu tapi beda fardu, nggak boleh. Nah, zuhur bermakmum ke asar, asar bermakmum ke zuhur, nggak boleh. Jadi yang boleh bagi mazhab Abu Hanifah hanya yang sholat sunnah bermakmum kepada yang muftarid ya ikhwan. Itu saja yang dibolehkan. Di luar itu tidak diperbolehkan dalam mazhab yang ketiga. Baiklah. Wastadalla man mana'a min ikhtilafi niyatil imam wal ma'mum. Orang-orang yang melarang saudara tidak memperbolehkan perbedaan niat antara imam dan makmum saudara. Nah, mereka itu saudara
berdalil, berargumentasi ala tabayuni madzahibihim. Walaupun mereka beda-beda mazhab, tapi mereka punya satu kesepakatan, nggak boleh niat imam dan makmum berbeda. Nah, mereka punya kesamaan dalil. Dalilnya adalah sabda Nabi yang berbunyi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita sholat berjamaah, sepakat nunjuk satu orang jadi imam, dia kita jadikan imam untuk kita ikuti. Bukan imam itu diangkat untuk diselisihi, bukan. Imam untuk diikuti, imam untuk ditaati. Nah, ini dalil mereka. Fakana amruhu bil itmam ala umumi fima dhahara min af'alihi aw khafiya min niyati. Nah, jadi secara umum saudara harus saudara itmam di sini itmam. Jadi secara huruf saudara ini bukan itmam ini, mestinya ittimam ini. Jadi secara umum ya kita harus ittiba, saudara. Nah, harus mengikuti sang imam tadi, saudara. Dan ada lagi sabda Nabi juga yang berbunyi la takhtalifu ala a'immatikum fatakhtalifa qulubukum. Jangan kamu selisihi imam-imam kamu, nanti hati-hatimu akan bercerai-berai. Nah, jangan menyelisihi imam, nanti hati-hatimu sekalian jadi berselisih. Dua hadis ini dijadikan dalil oleh mereka yang melarang adanya perbedaan niat antara imam dan makmum, saudara. Nah, adapun dalil Imam Syafi'i tadi sudah jelas, saudara. Ada kejadian yang Yazid Ibnul Aswad, saudara, yang orang sudah sholat, dua orang kasusnya, tapi Nabi suruh sholat lagi. Kasus Mu'adz bin Jabal, sholat dulu bersama Nabi, baru dia balik ke kaumnya untuk sholat, saudara. Itu semua menjadi dalil, saudara. Nah, kemudian sekarang mari kita lihat wastadallal Mawardi. Imam Mawardi sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i mencoba memaparkan dalil-dalil lain, saudara. Ala jawasi mukhalafati niyatil makmum wal imam fi sholatil jamaah. Jadi beliau berargumentasi tentang bolehnya perbedaan niat imam dan makmum di dalam sholat berjamaah bil adillah. Nah, itu alifnya kebanyakan itu, alif yang tengah hilangkan. Bil adillah, bil adillatil atiyah, dengan dalil sebagai berikut. Satu, ini nanti dalil yang terakhir menarik ini ya ikhwan. Dalil yang terakhir sangat menarik. Dalil yang pertama, hadits Syafi'i. Nah, kalau disebut hadits Syafi'i jangan lupa Imam Syafi'i juga muhaddis, Imam Syafi'i juga rawil hadis, saudara. Makanya dalam musnad Imam Syafi'i, Syafi'i meriwayatkan hadis dari guru-gurunya. Nah, jadi jangan dipikir Imam Syafi'i ini cuma faqih usuli, enggak. Imam Syafi'i juga rawil hadis, Imam Syafi'i juga perawi hadis, ya ikhwan. Nah, jadi di sini hadis Syafi'i an Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah. Jadi hadis Imam Syafi'i yang didapat dari guru beliau yaitu Sufyan ibn Uyainah, yang dapat dari gurunya lagi Amr ibn Dinar, yang dapat dari gurunya lagi Jabir ibn Abdullah. Di sana disebutkan anna Mu'adzan, bahwa Mu'adz radhiyallahu anhu kana yusolli ma'a Rasulillahil Isya. Nah, dulu salat bersama Rasulullah salat Isya, tsumma yarji ila Bani Salamah. Kemudian pulang kembali kepada Bani Salamah, fayusalliha biqaumi. Kemudian beliau salat bersama kaumnya. Fa akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isya zata lailatin. Suatu ketika Nabi mengakhirkan salat Isya. Fa shalla ma'ahu wa raja'a ila qaumi fa shallaha bihim. Bahkan suatu ketika Nabi pernah mengakhirkan salat Isya agak lambat, saudara. Begitu mengakhirkan salat Isya agak lambat, tetap Mu'adz pengen tunggu salat bersama Nabi. Jadi kaumnya juga di kampungnya, di musolanya nunggu juga, jadi lama. Setelah salat di sini baru salat di sana. Jadi ini sama seperti yang tadi kita ceritakan. Jadi dalil mazhab Imam Syafi'i bolehnya imam dan makmum punya dalam salat berjamaah niat berbeda. Yang kedua, masih hadis Syafi'i. An Ismail ibn Ulayyah, an Yunus an Hasan, an Abi Bakr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila batn nakhl al-islah baina Bani Sulaim. Fa faraqa ashabahu fariqaini fa shalla bi ta'ifatin rak'ataini wa sallam. Wa shalla bi ta'ifatin tsaniyah rak'ataini wa sallam. Jadi di sini diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, saudara, ke salah satu perkebunan kurma lembah, saudara.
lil islah, untuk mendamaikan baina Bani Sulaim. Lagi ada pertikaian antara Bani Sulaim. Fafarraqa ashaba, kemudian Nabi misah-misah sahabatnya. Ini dalam dalam misi untuk mendamaikan Bani Sulaim. Nabi memecah sahabatnya fariqaini, 2 kelompok. Fasalla bi ta'ifatin raka'ataini wa sallam. Nabi salat saudara 2 rakaat dengan kelompok yang pertama. Wa shalla bi ta'ifati tsaniyah raka'ataini wa sallam. Kemudian Nabi salat lagi dengan kelompok yang kedua saudara 2 rakaat. Artinya Nabi mengulangi sholat yang sama 2 kali untuk kelompok yang berbeda. Nah, jadi artinya yang pertama di sini disebutkan saudara, wakila disebutkan konon katanya innaha kanat sholatul zuhur. Ada juga mengatakan sebetulnya itu sholat zuhur. Ada juga mengatakan sholatul asar, saudara. Kemudian artinya kalau sampai 2 rakaat zuhur asar berarti dikosor, saudara. Nah, kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatil maghrib 3 rakaat wa sallam wa shalla bi ta'ifatis tsaniyah 3 rakaat wa sallam. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi sholat maghrib, Nabi sholat 3 rakaat dengan kelompok pertama 3 rakaat, kemudian Nabi datang kelompok kedua juga sholat 3 rakaat. Artinya di sini saudara, wa ma'lumun anna fardahu sallallahu alaihi wasallam ihdas shalatain. Tentu kita maklumi bahwa sholat pertamanya Nabi, baik itu zuhur atau asar, masing-masing riwayat, atau maghrib, sholat pertamanya Nabi adalah ihdal sholatain, salah satu sholatnya yang pertama itu adalah fardu, saudara. Anna fardahu, bahwa sholat wajibnya Nabi ihdas sholatain, hanya salah satu sholat yang wajib. Wal ukhra, yang satu lagi nafilah, jatuhnya sunnah. Wakilahuma, dan dua-duanya lil makmumin faridah. Nah, 2 kali Nabi sholat, makmumnya dua-duanya sama-sama faridah. Yang ini fardu, yang ini fardu. Nabi sholat bersama yang ini jadi imam, Nabi sholat lagi bersama ini jadi imam. Jadi di sini dimaklumi oleh para fuqaha, makmumnya dua-duanya sama-sama sholat fardu, tapi imamnya yang satu fardu, yang satu jatuhnya nafilah. Bahkan Nabi sendiri yang menjadi imam. Nah, yang ketiga, di sini dikatakan ijma'us sahabah. Jadi oleh Imam Mawardi dikatakan ini ijma' sahabah. Nah, kita mau tahu kok bisa jadi ijma'? Kenapa bisa jadi ijma'? Di mana ceritanya jadi ijma'? Mari kita lihat. Bidalilin, dengan dalil maruya ana Umar Abdul Khattab shalla bin nas. Suatu ketika Sayyidina Umar sholat berjamaah. Nah, begitu beliau sholat berjamaah, saudara, bersama makmum, fasami'a min khalfihi sautan. Sayyidina Umar dengar di belakangnya kalau ada suara bunyi, maksudnya bunyi keluar angin, saudara. Ada yang keluar angin nih bunyinya nih, ada yang kentut ini, saudara. Nah, jadi Sayyidina Umar merasa ada yang buang angin, saudara. Kemudian faqala, saudara, setelah sholat Sayyidina Umar mengatakan, azamtu ala man kana minhu hadza illa qama fatawadda'a wa adda sholatah. Jadi kata Sayyidina Umar, aku minta kepada yang tadi keluar anginnya itu, nah, udah berdirilah, langsung wudhu lagi, sholat, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Falam yakum ahad, nggak ada yang berdiri. Ini kan kalau berdiri berarti bukan rahasia tuh, kalau dia yang buang angin, saudara. Nah, mungkin karena malu nggak ada yang berdiri, saudara. Dia diam aja. Pokoknya Sayyidina Umar bilang, udahlah, kalau ada yang tadi buang angin, coba berdiri, ambil wudhu, ayo sholat lagi, karena sholatnya nggak sah, nggak ada yang berdiri. Summa a'adat tsaniyah, kemudian diulangi lagi oleh Sayyidina Umar yang kedua. Saya minta supaya yang buang angin tadi, yang merasa, kan nggak ada yang tahu nih, udah bangun, ambil wudhu, sholat, ulangi sholatnya. Udah 2 kali, falam yakum ahad, nggak ada yang bangun juga, ya kawan. Kalau orang sekarang kan main tuding-tudingan, lu yang kentut lu. Nah, main tuding-tudingan, saudara. Enggak. Kalau ini sahabat jaga perasaan, jaga adab, enggak boleh mempermalukan orang, saudara. Kalau orangnya enggak mau dipermalukan, duduk lagi. Udah 2 kali enggak ada yang bangun, saudara. Faqala lahu fit tsalitsa. Saudara. Nah, begitu yang ketiga, saudara, Sayyidina Umar minta, masih enggak ada yang bangun, saudara. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara, Abbas ibn Abdul Muttalib
menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Abbas ini siapa? Paman Nabi. Kata Abbas apa? Saudara. Bahkan ada juga riwayat mengatakan bukan Abbas tapi Jarir bin Abdullah. Artinya ada sahabat lain ngingetin Sayyidina Umar. Dikatakan lau azamta alaina kullina fakumna. Ya Umar, ya Khalifah, begini aja. Kalau kau perintahkan kami semua nih untuk ambil wudu, terus kita sholat lagi, kita siap ngerjainnya. Saking mau nutup tuh, jangan sampai ketahuan siapa yang buang angin ya kawan. Saking mau nutup, jangan sampai ketahuan siapa yang buang angin. Udah kita sholat aja semua rame-rame. Nah, kemudian saudara, faqala Umar, kata Sayyidina Umar, laqad kuntu sayyidan fil jahiliyah wa sayyidan fil Islam. Aku pemimpin pada masa jahiliyah dan juga pemimpin di Islam. Sumaqala Umar, kemudian Umar mengatakan, qad azamtu alaikum kullukum wa ana ma'akum. Summa madu fatawadda'u wa adu fasalla bihim Umar. Akhirnya kata Sayyidina Umar, diterima itu saran, bagus itu saran. Kata Sayyidina Umar, yaudah kita semuanya termasuk aneh juga ambil wudhu lagi, kita rame-rame sholat berjamaah, semuanya ambil wudhu dan semuanya sholat. Akhirnya kentut ketahuan nggak ketahuan saudara. Masya Allah. Kira-kira kalau zaman sekarang ada yang begitu? Santri bagaimana? Main tuding-tudingan, dia nih yang buang angin. Ini nih kita dengernya kayak yang di depan nih. Enggak, sahabat enggak ada yang bikin malu, enggak ada tuh main tunjuk-tunjukkan dia kali enggak. Sayyidina Umar bilang, ayo siapa yang buang angin, ayo ambil wudhu lagi, sholat, diam. 2 kali diam, 3 kali ya ada saran. Nah kalau begitu, kalau kau perintahkan kami semua nih ya Umar, karena kan Sayyidina Umar penasaran, kok bisa-bisanya enggak bangun, sholatnya enggak sah, dia mesti sholat. Sayyidina Umar kan orangnya tegas, dia mesti sholat. Tapi Sayyidina Umar diingetin, ya Amirul Mukminin, kalau kau perintahkan kami semua untuk ambil wudhu, sholat, kami siap melakukannya. Anak Sayyidina Umar setuju, aku juga ikut ambil wudhu. Anak Sayyidina Umarnya ikut ambil wudhu, semua mengulangi sholatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini soal buang angin penting ini. Al-Imam Al-Asam, pernah dengar ada Al-Asam? Julukannya Al-Asam. Tahu gak kenapa dijulukin Al-Asam? Tahu Al-Asam itu apa? Summun, bukmun, umyun. Summun itu apa? Tuli. Kenapa dia dijuluki tuli? Padahal dia nggak tuli. Dia nggak tuli. Ya ikhwan. Jadi satu ketika dia kedatangan tamu muridnya. Nah, lagi bertanya kepada dia, buang angin. Saudara. Buang angin kencang. Orang dengar. Tapi si guru pura-pura nggak dengar ya ikhwan. Si guru pura-pura nggak dengar. Muridnya begitu lihat gurunya, nggak ada respon. Tetap ngobrol, dia pura-pura nggak dengar. Saudara, bahkan yang menarik, gurunya pura-pura budak. Begitu si orang ini nanya lagi muridnya, Tuan Guru ini begini, apa? Dia nggak budak. Maksudnya untuk meyakinkan si murid, anda nggak dengar buang angin nanti. Dan nggak sampai di situ. Setiap ketemu ini murid, kalau ini murid hadir di majelis dia atau ketemu, dia pura-pura budak. Untuk menjaga perasaan muridnya seumur hidup bahwa dia nggak pernah dengar dia buang angin depan gurunya. Masya Allah. Kalau sekarang bagaimana? Habib Muhammad kayaknya sekarang rotan ya. Jadi sampai dijuluki Al-Asam. Padahal dia nggak tuli. Hanya untuk menjaga. Yang lain sebenarnya banyak yang tahu dia nggak tuli, tapi untuk menjaga perasaan salah satu muridnya, dia pura-pura dia nggak dengar, khususnya depan muridnya tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi kita lihat di sini saudara, apa kesimpulannya setelah mereka sholat ini? Dalam riwayat dikatakan oleh Imam Mawardi, fakanat sholatu Umar radhiyallahu anhu nafilah. Sayyidina Umar sholatnya udah diulang dengan jamaah semua nafilah. Wa sholatu man kharajat min hurri faridah. Tapi orang yang keluar angin ikut sholat, dia jatuhnya faridah, bukannya ini lagi. Walam yunkir ahadun minas sahabat dzalika, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkari Sayyidina Umar dan jamaah tadi melakukan hal tersebut. Dzalik, saudara, nggak ada yang mengingkari itu. Fadalla ala ijma'ihim. Ini menunjukkan kalau mereka semua sepakat. Sepakatnya bukan lagi diam, ikut ambil wudu, ikut sholat. Dan yang mendengar yang sahabat yang nggak hadir, nggak ada yang protes ke Sayyidina Umar, saudara. Nah, wali annahuma sholatan muttafiqatan fil af'alidz zahirah.
Jadi ini sholat yang sama-sama sholat faridah tersebut, rakaatnya, rukuknya, tata caranya sama. Tu'adda jama'ah wa furada. Saudara, fajaza an tu'adda ihdahuma khalfal ukhra. Jadi ini menjadi dalil. Berarti sahabat sepakat. Mereka mengurangi sholat. Bagi Sayyidina Umar dan yang lain itu sholat sunnah karena udah sholat. Tapi bagi yang buang angin itu sholat fardu. Ternyata nggak ada yang mengingkari sahabat cara-cara Umar semacam itu. Berarti kalau ada yang tidak mengingkari dianggap sebagai ijma. Nah itulah 6 daripada iskalat yang kita bahas. Nah iskalat yang ketujuh sudah ada jawaban mungkin Abu Hanif? Ada masukan untuk yang ketujuh yang kemarin kita bilang iskalat niat jamak takdim fi asna'is shalah, salat berjamaah. Ya silakan coba. Siapa saja yang sudah punya jawaban-jawaban untuk itu silakan. Jadi begini Abah, di Fathul Qarib dijelaskan bahwasanya salah satu syarat takdim jamak bil matar, jamak takdim bil matar itu harus wujudul matar fi awwali salatin wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Jadi hujannya itu harus dari awal sholat. Jadi awal sholat setelah niat atau sebelum niat? Dari karena kalau sebelum niat imam bisa ngumumkan kepada makmum. Kalau fi asna'il ula minhuma kalau udah niat kan berarti udah masuk ke sholat, udah masuk pertengahan. Jadi kalau fi asna'il ula minhuma, kalau udah masuk ke sholat yang pertama baru hujan itu nggak boleh jamak takdim. Jadi berarti sebelum masuk. Iya. Nah, berarti kalau sebelum masuk bisa diumumkan dulu ke jamaah. Iya bisa diumumkan. Berarti dulu. mafi iskal. Mafi iskal. Berarti kalau sudah masuk dia nggak bisa untuk menjamak. Kalau pertengahan hujan, pertengahan sholat udah masuk sholat baru turun hujan, maka tapi kan persoalan fikihnya kan dia termasuk istisna. Memasukkan niat jamak takdim fi asna'is shalah. Itu kan termasuk istisnaat yang kemarin kita bahas. Niat itu kan di awal ibadat, tapi khusus untuk jamak takdim istisnaat. Dia boleh dilakukan fi asna'il ibadah. Nah kalau fi asna'il ibadah berarti bukan di awal. Maksudnya bukan niatnya, Pak. Bukan niat takdimnya, tapi hujannya. Hujannya itu harus ada dari awal sholat yang pertama. Berarti harusnya kalau memang dia niat mau jamak, dia bisa umumkan dari awal sholat. Tapi kalau pertengahan sholat yang pertama dia baru hujan, maka enggak. Itu kita paham. Yang kita bicarakan sekarang salah satu istisnaan. Itu kan niatnya fi asna'is shalah. Oke lah, hujannya dari awal. Tapi ini dia niatnya fi asna'is shalah. Kalau fi asna'is shalah kan nggak ada iklan di awal. Nah, sebab kalau ngikut fakrah tadi, berarti niatnya juga dari awal sholat, dari awal ibadah. Nggak harus, Pak. Niatnya nggak harus dari awal. Niatnya sama kayak syarat jamak takdim fi safar hatta di pertengahan boleh. Cuman ngumuminnya itu paling muskil. Iya, ngumuminnya dari awal. Ada pendapat lain? Ada pendapat di mazhab Syafi'i. Boleh niat jamak takdim setelah salam sholat pertama. Ada ini pendapat masih bisa. Iya, jadi di Bejuri itu disebutkan wa qawahu al-Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dan itu pendapat dianggap qawi oleh Imam Nawawi. Jadi baru niat jamak takdimnya setelah salam sholat yang pertama. Tapi langsung ya. Langsung. Akibas salam. Iya, akibas salam sebelum masuk takbiratul ihram. Ini bisa masuk kalau akibas salam bisa masuk. Itu pendapat disebutkan di Majmu dan cuman dianggap qawi kalau oleh Imam Nawawi. hujannya dari awal sholat, coba dicek lagi apa itu juga nggak ada pendapat lain. Coba nanti. Kalau itu kan barusan udah niat, udah selesai tuh, udah bagus tuh. Habib Hanif udah bagus tuh, udah dapat tuh. Soal niat ada pendapat di setelah salam, ada pendapat di awal. Coba yang jadi masalah sekarang apakah pendapat hujannya harus di awal sholat itu pendapat yang muttafaq satu atau ada akwal? Nah, yang lain udah mulai nyari-nyari. Husain? Soalnya zahir ibaratul minhaj, zahir ibaratul minhaj tapi masih dicari lagi. Enggak ada khilaf. Wa syartu taqdim wujuduhu ay wujudul matar awwalahuma. Zahir ibaratul minhaj enggak ada khilaf. Kalau wal asa ishtiratuhu inda salamil ula,
Justru yang ada khilaf itu pensyaratan apakah hujannya harus bersambung sampai salam dari sholat yang pertama, itu yang ada khilaf. Tapi nanti mesti di istiqra lagi. Apakah memang semua sepakat harus dari awal istiqra atau bisa di tengah, atau memang hujannya mesti dari awal sampai akhir? Boleh dicek lagi. Tapi secara umum apa yang sudah dapatkan sudah bagus. Silakan Kiai Asep, ada tambahan soal yang ketujuh ini? Di kitab nggak ada ketujuh, itu tambahan. Ada iskal yang perlu kita bahas. Silakan. Cuma di luar madhab Imam Syafi'i, Habib. Ya, nggak apa-apa. Kita Ada mau tahu. di madhab Imam Malik. Jadi mereka itu mencukupkan niatnya imam untuk jama'. Jadi makmum Jamaah takdim di mazhab Malik ya. Di madhab Malik. Jadi makmum yang imam yang berniat udah cukup. Ya. Makmum ikut imam. Makmum nggak tahu imam mau jama' itu Ya. nggak apa-apa. Ya, gitu. Iya. Tapi jama' bil matar dalam mazhab Malik boleh nggak Ustaz? Nah ini masih umum, jadi bukan jama' bil matar ibaratnya ini. Iya. Pokoknya dia ibaratnya jamaah takdim ya. Ya, jama' Tapi takdim. enggak khusus soal mator atau tidak ya. Nah, Baik, ada lagi? cukup kayaknya. Cukup. Silakan Habib Hussein. Iya, silakan. Di Busyral Karim juga disebutin, na'am asyartu huna wujudul matar inda al-ihram bil ula wa at-tahallul minha wa dawamuhu ila al-ihram bil thaniyah wa la yadurru inqita'uhu fi ma'da dhalik. Ya berarti hampir sama ya dengan yang Hanif sampaikan tadi yang di Busyral Karim. Taib. Ada lagi tambahan Habib Hamid? Ada tambahan yang lainnya Habib Muhammad? Kiai Asep? Sofwan? Habib Anis? Jadi solusi ngikutin pendapat yang bilang boleh niat jamaah takdimnya setelah salam yang pertama. Itu lebih ya. Sampai Imam Bajuri bilang wa fihi fushah. Iya. Jadi ya fushah wa fursah. Jazakumullah khairal jaza. Bagus. Baik, sebelum kita akhiri, sudah masuk jam 3, cukup sampai di sini. Halaman 48 kasih tanda. Bagus. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Dan tambahan sedikit Pak, Ya, masalah silakan. niat witir. Ini ada keterangan bagus dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Halaman berapa? Halaman 45. Halaman 45 tadi soal witir kita. Ya, Ya, ada kan tambahan tadi, silakan. Imam Rafi'i kan menyebutkan ada beberapa pendapat. Iya. Niat witir secara mutlak boleh untuk semuanya. Begitu juga ada yang bilang niatnya niat yang sebelum terakhir itu sholatul lail, niat sunnatul witir atau niat muqaddimatul witir. Iya. Ada niat tambahan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ini kayaknya diamalkan di Indonesia, bahkan sebagian ini dijadikan Bilal nyebutinnya dengan sigat ini. Raq'ataini minal witri, usalli raq'ataini minal witri. Jadi raq'at ba'd tab'id, Ditambah min. Iya, tambah min. Itu jadi hilang bukan iskal. raq'atail witri atau bukan sunatul witri, raq'ataini. Iya. Usolli raq'ataini minal witri. Ada dari Syekh Jamil. Nawawi Al-Bantani. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Nihayatul Zain. Jamil. Itu catat itu semua. Buka halaman 45. Tambahan bagus. Saudara, jadi ada tambahan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudara, kalau kita sholat witir 2 rakaat tutup baru 1, yang 2 rakaatnya niatnya usolli, langsung sebut jumlah rakaatnya usolli rakaataini, terus pakai min. Minal witri. Artinya ini merupakan bagian daripada sholat witir. Nah, bagus. Makanya di sebagian pesantren atau yang agak detail urusan fikih bilalnya rakaataini minal witri atsabakumullah, rakaataini minal witri. Naam. Tayyib, rakaataini minal witri. Naam. Cuman ini di mana nih Imam Nawawi Bantani? Nihayatul Zain. Tapi Syekh Nawawi agak keras di sini. Wala yasihhu an yanwiya bir rakaataini witran. Iya. Artinya kalau usolli rakaatil witri atau sunatul witri rakaataini enggak sah. Naam. Iya, ya artinya ikut pendapat yang tadi itu yang mengatakan enggak bisa. Li'annahuma syaf'un la witrun. Iya, nah. Tapi sungguh pun keras di situ, tapi solutif. Kan beliau memberikan solusinya, yang itu nggak sah. Tapi kalau pakai minal witri sah. Artinya beliau nggak menentang sholat 2 rakaatnya untuk masuk dalam witir, tapi sighah daripada penangkapan niatnya. Jamil. Jadi ada 4 opsi niat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, 3-nya sudah disebutkan tuh di kalamnya Rafi'i. Jadi kata Imam Nawawi wa yatakhayyar fi ghairiha ghairil akhirah baina niyati salatil lail
wa muqaddimatil witri wa sunnatihi wa rak'ataini minal witri. Nah, jazakallah khair, bagus, jamil. Masukkan di situ, catat bahwa menurut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, satu, tidak boleh niat usolli sunatal witri rakaataini, nggak boleh. Nah, gantinya solusinya apa? Solusinya usolli rakaataini minal witri. Beda tuh. Usolli sunatal witri rakaataini, itu artinya aku sholat sunnah witir yang genap ini dengan 2 rakaat. Imam Nawawi nggak kasih, nggak boleh. Tapi mesti diniatin usolli rakaataini, aku sholat 2 rakaat. Minal witri sunnatan lillahi ta'ala. Jadi aku niat sholat 2 rakaat bagian daripada sholat witir 2 rakaat. Itu untuk niat yang 2 rakaat 2 rakaat. Kalau sholat witirnya nggak ada masalah, usolli rakaatal witri langsung. Baik, bagus, terima kasih banyak, jazakallah khair. Ada lagi tambahan atau pertanyaan atau apa saja sebelum kita tutup? Sebentar lagi masuk waktu sholat asar. Silakan Kiai Asep. Halaman 48. Halaman 48. Semua ikut buka 48. Iya. Ini sekedar mungkin usulan Iya. penghitungan dalil mungkin ada. Apaan? Jadi menghitung dalil gitu. Menghitung dalil. Di sini dikatakan alif, ba, ta, yang 2 baris terakhir wali annahuma mungkin Wali dijadikan annahuma. ya wali annahuma Yang mana tuh? yang Oh iya, baris 2 baris dari bawah. ya 2 baris Wali bawah. annahuma. Mungkin bisa dihitung dalil keempat kayak gitu. Wali annahuma sholatan muttafiqatan fil af'alidz zahirah wa ada jama'atan wa furada fajaza an tu'adda ihdahuma khalfal ukhra. Ya ta'lil dalil. Na'am. Fadalla ala ijma'ihim. Di annahuma ini enggak masuk dari sebelumnya. Bukan bagian dari sebelumnya, li annahuma sholatan muttafiqatan. Sebab ini li annahuma, domir humanya ini kembali kepada sholat yang tadi itu. Sholat yang pertama dilakukan oleh Sayyidina Umar dan sahabat serta yang buang angin, dan sholat kedua yang mereka lakukan huma. Nah, sepertinya diumumkan gitu, Alif. Jadi bukan sholatnya Sayyidina Umar dan itu, tapi seluruh tadi yang tadi di madhab Syafi'i lil mutanafil, an yatama bil muftarid wal muftarid bil mutanafil. Iya. Nah, itu mungkin bisa diumumkan domirnya wali annahuma ke sana. Wallahu a'lam. Iya, artinya ini bisa berdiri jadi dalil sendiri. Cuma mungkin yang ana mau tanya, iskalnya ini kan satu kesatuan permasalahan. Lagi bicara tentang sholat pertama Umar dan jamaahnya, dan sholat kedua Umar dan jamaahnya. Huma, sholat 2 ini muttafiqatan, sepakat di dalam. Jadi dia lagi cerita soal sholat itu. Anak khawatir kalau itu dipisahkan nanti yang atas nggak nyambung, atau mungkin ini tidak kita pisahkan, tapi bisa jadi ungkapan ini menjadi dalil sendiri. Cuman yang jadi masalah kalau ini kita tarik ke bawah, dia berdiri sendiri, nanti nggak ada penjelasan untuk yang di atas yang kita bicarakan. Karena ini kan lagi bicarakan kan sholatnya Sayyidina Umar berjamaah yang pertama dengan sholat Sayyidina Umar berjamaah yang kedua. Nah ini kan ada 2 sholat nih. Nah kenapa kok jadi boleh? Kenapa sahabat sepakat? Kenapa sahabat tidak protes sholat itu? Bagi Sayyidina Umar dan yang lainnya, pertama sholat fardhu, kedua sholat nafilah. Bagi yang buang angin, pertamanya kan batal sholatnya. Nah yang keduanya dia jadi sholat yang fardu, karena tadi sholatnya batal. Nah sekarang lagi cerita ada sholat pertama, ada sholat kedua. Nah kenapa sahabat ini semua sepakat, bahkan jadi ijma? Saudara, fadalah dzalika ijma'ihim. Maka disebutkan kenapa ini kok bisa sepakat. Ini sebab, kalau Anda lihat ini taklilnya. Kenapa mereka bisa sepakat? Karena 2 sholat tersebut muttafiqan fil af'alidz zahirah. Karena 2 sholat
Taib, ada usulan? Mungkin Muhammad ada garis bawah apa yang disampaikan Ki Asep tadi? Hanif, mungkin semua kita paham. Ini memang ini kan li'annahuma ini kan dalil, memang dalil sendiri karena dia sepakat, jadi boleh. Nah, apakah ini kita jadikan dalil baru tanpa menghilangkan itu kalimat di dalil sebelumnya? Buat dobitnya. Ada lagi sebelum kita tutup? Silakan. Baik, sudah tidak ada. Beberapa saat lagi kita akan masuk sholat asar. Nah, belum masuk saat ini. Asar jam berapa sekarang? Habib Muhammad? Itu mulai dari terbit dulu tuh. Udah 15, 12. Kemudian duha. Ini udah dibetulin ini. Sudah disesuaikan sama wilayah Megamendung. Zuhur 12.08, kemudian asarnya 15.13, 1 menit lagi. Iya. 45, halaman 45. 45 di bagian mana? Baris pertama, iya. Oh iya, benar. Salah tulis tuh, mestinya bitasyahudin. Ini pakai sin lagi ini tambahan nih. Benar, dicoret. Halaman 45, paling atas sekali. Au ahada asyara. Bitasyahudin. Nah, itu kebanyakan S tuh, jadi bis tasyahudin. Yang betul, bitasyahudin. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sekian, kita punya pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah membuka kepada kita abwabal ulumin nafi'ah. Kita diberikan al-ilmun nafi'. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.